أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Semoga Bapak Ibu sahabat sekalian diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur, murah rezeki, dan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat sekalian, kita masih di suasana Idul Fitri, Lebaran. Saya pribadi mohon maaf atas kesalahan, kekhilafan selama ini. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada fitrah, kepada kesucian, dan mudah-mudahan kita bisa meramadankan hari-hari kita yang kita jalani ini selama 11 bulan ke depan. Jadi artinya Ramadan tahun ini, Ramadan kemarin yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa berefek kepada kehidupan kita sehari-hari, seperti bagaimana kemudian kita meramadankan hari-hari kita sekarang ini, sebagaimana kita melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Termasuk diantaranya adalah ketika kita rajin atau sering membaca atau tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, maka kemudian kita bisa membawa kebaikan itu di bulan-bulan selain bulan Ramadan, ya, bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, ya, itu adalah bulan Al-Quran, ya, bulan di mana Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat pada tanggal 17 Ramadan. Ya, makanya kemudian kita sering memperingati malam nuzulul Quran, malam di mana diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ayat atau surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq. Bapak Ibu sahabat sekalian, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 96. Ini menyangkut atau berkaitan dengan ibadah haji mengikis sifat tamak. Apa itu tamak? Toma, ya, tamak atau toma bahasa Arabnya adalah sifat yang tidak merasa cukup. Ini kebalikannya dengan sifat qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup. Kita punya uang 10.000, tapi kita merasa cukup, merasa tentrem, adem, dan bisa dengan uang 10.000 itu misalnya kita bisa makan, bisa kemudian memenuhi kebutuhan kita. Di sanalah kita merasa qanaah, merasa cukup. Tetapi kemudian ada sebagian orang yang memiliki misalnya 1 juta, 2 juta, bahkan sampai puluhan juta, tapi ia tidak merasa cukup dengan uang yang besar itu. Maka kemudian dia telah disisipi sifat tamak tadi. Nah, sifat tamak ini berbahaya bagi para jemaah haji dan umroh, ya. Bagaimana penjelasannya? Tamak adalah salah satu sifat tercela dalam Islam, ya. Kemudian seperti diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah SAW menggambarkan ketamakan manusia. Menurut beliau, ya, jika diberi 1 lembah penuh emas, seorang anak keturunan Adam niscaya akan menginginkan yang kedua dan seterusnya. Masya Allah, ya. Jadi ini gambaran Rasulullah SAW. Ketika misalnya manusia, ya, taruhlah kita misalnya diberikan 1 gunung emas, ya, 1 gunung emas. Bayangkan 1 gunung emas itu berapa ribu kilo, ya. Itu dia pasti akan
mengharapkan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Ini gambaran Rasulullah SAW tentang sifat tamak tadi. Kemudian, satu-satunya yang dapat menghentikan adalah kematian. Ya. Kalau kita sering baca surat Takatsur, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi manusia itu akan terus menimbun, mengumpulkan harta sampai dia masuk ke liang lahat, ke liang kubur, baru dia mungkin akan berhenti. Ya, ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat tamak, kita betul-betul memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Karena sifat ini tercela, Islam mengajarkan salah satu cara untuk mengikis sifat ini, yakni dengan mempergunakan harta yang dimiliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada pemikiran di tengah masyarakat yang bergulir bahwa sebagian orang ya menganggap bahwa kekayaan itu sesuatu yang negatif. Tapi menurut saya ya, atau bahkan sebagian yang lain, kekayaan itu justru bisa mengantarkan kita kepada taqarrub ilallah, kedekatan kepada Allah, dengan syarat harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu kita pakai, kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, orang punya harta, banyak uang, tapi kemudian dia bangun pesantren, bangun masjid. Seperti saya ya, walaupun tinggal di sekitar Jakarta, tapi alhamdulillah bisa sedikit memberikan sumbangsih, tentunya lewat Bapak Ibu sahabat sekalian, membangun sekolah di kampung. Dan alhamdulillah masih berlanjut, ada pesantren, ada pembangunan majelis zikir dan sebagainya. Jadi bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang ingin berdonasi atau ingin sama-sama kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, membangun pesantren, majelis zikir, pengobatan untuk orang-orang yang tanda kutip orang gila, ya, itu ada ahlinya, ya, ada orang yang punya keahlian di situ. Dan jika Bapak Ibu sahabat sekalian ingin ikut andil dalam perjuangan ini, silahkan bisa menghubungi saya. Ya, kita lanjut. Seperti halnya dengan beribadah haji, ya. Oleh karena itu ibadah haji merupakan salah satu sarana yang dapat diamalkan setiap muslim yang terjerembab dalam ketamakan. Jadi gini, ibadah haji ini ibadah yang menurut saya beda dengan ibadah yang lain. Artinya gini, semua orang pasti bisa sholat, semua orang pasti bisa melaksanakan zakat, ya. Walaupun misalnya zakatnya misal zakat fitrah atau zakat mal atau zakat yang lainnya, artinya insya Allah bisa. Puasa juga insya Allah bisa. Tetapi kalau haji, tidak semua orang bisa melaksanakan haji. Kenapa? Karena haji selain ibadah rohani, ya, selain ibadah batin, ya, juga dia ibadah yang membutuhkan banyak uang. Ya, banyak uang. Kenapa? Karena kalau tidak ada uang, tidak ada ongkos, kita tidak bisa berangkat ke tanah suci, tidak bisa naik pesawat, tidak bisa kemudian menginap di penginapan, di hotel, tidak bisa kemudian kita naik bis keliling di kota Mekah Madinah dan sekitarnya. Kalau kita tidak memiliki harta atau tidak memiliki uang, tidak memiliki ongkos untuk ke sana. Nah, oleh karena itu ibadah haji itu memang wajib, tetapi ada kelanjutannya. Ya, manis tautoa ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, ya. Nah, mampu dalam hal ini adalah mampu secara finansial, mampu secara mental, mampu secara fisik, ya. Orang yang mampu secara fisik, ya, misalnya kuat gitu ya, tidak sakit, tapi belum tentu dia bisa melaksanakan haji kalau misalnya tidak ada ongkosnya, tidak ada sangunya. Ya, jadi makanya ibadah haji ini ibadah yang spesial. Dia selain ibadah fisik, ibadah rohani, dia juga ibadah yang memang membutuhkan banyak uang. Nah, ibadah haji ini bisa menghancurkan sifat tamak tadi. Ya, bagaimana tidak, orang kalau berangkat haji harus mengeluarkan uang itu minimal
40 juta ya, itu minimal ya, bahkan bisa lebih, karena untuk sangu di sana, maksudnya untuk oleh-oleh, untuk dan lain-lainnya itu bisa lebih dari 40 juta gitu ya. Walaupun sekarang ongkos yang resmi dari Kementerian Haji itu sekitar 35 juta ya, tapi kan belum yang lain, misalnya pada saat sebelum berangkat beli ini, beli itu, perlengkapan dan lain-lain, selama untuk 40 hari di Tanah Suci. Pasti banyak hal-hal yang kita harus beli atau kita persiapkan. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat sekalian, ibadah haji mengikis sifat tamak gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah bisa berkorban, mengorbankan harta untuk melaksanakan ibadah haji, maka sifat tamak yang ada di dalam diri, dalam hati kita insya Allah akan terkikis ya. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mala bahaya, dan mudah-mudahan kita berdoa terutama bagi para calon jamaah haji dan umrah, mudah-mudahan bisa segera berangkat dalam keadaan normal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.